Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, ya, hari ini kita akan mulai belajar PAI untuk pertama kalinya di kelas 3, ya. Ibu minta tolong kepada teman-teman di rumah disiapkan buku paket PAI-nya ya, seperti ini. Nanti ketika Bu Rahma menjelaskan, kalian boleh sambil dilihat catatannya di buku paket kalian, ya. Baiklah teman-teman, sekarang teman-teman silahkan dibuka halaman 3. Sudah semuanya? Sekarang dilihat poin yang A, yaitu kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Pertama, kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Nah, kalian nanti di rumah ya, boleh digaris bawah ini bagian yang penting-pentingnya ya. Surat An-Nasr itu surat yang ke-110. Kemudian An-Nasr artinya pertolongan ya. Dari bahasa Arab yang artinya pertolongan. Surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah ya. Jadi surat An-Nasr itu diturunkan setelah surat At-Taubah. Kemudian untuk selanjutnya di sini surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, itu disebut surat Madaniyah. Silahkan di rumah boleh digaris bawah ya, ini bagian yang pentingnya. Kemudian akan tetapi surat An-Nasr itu diturunkan di kota Mekah. Nah, kenapa kok disebut surat Madaniyah? Tetapi turunnya kok di kota Mekah? Karena di dalam surat An-Nasr itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masih di halaman 3 ya. Perhatikan paragraf ketiga. Sekarang kita akan membahas tentang surat Al-Kautsar ya. Surat Al-Kautsar itu adalah surat yang ke-108 ya. Kemudian surat Al-Kautsar ini merupakan wahyu yang ke-14. Surat Al-Kautsar ini turun setelah surat Al-Adiyat ya. Ingat-ingat ya teman-teman, surat Al-Kautsar itu turun setelah surat Al-Adiyat. Kemudian di sini ada surat Al-Kautsar turun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah atau dapat juga disebut sebagai surat Makkiyah ya. Jadi surat Al-Kautsar itu termasuk surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah yaitu surah yang turun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, disebut surat Makkiyah. Teman-teman sampai di sini bisa dipahami ya. Anak-anak, baiklah sekarang kalian buka halaman 4. Perhatikan yang poin B ya. Menghafal kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Nah, di sini Ibu harap itu kalian tidak hanya sekedar hafal, tetapi
bisa membaca dengan baik, fasih, dan makhorijul hurufnya itu benar, ya. Baiklah, di sini Ibu akan mencontohkan cara membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baiklah, Ibu minta tolong sama teman-teman di rumah, silahkan dihafalkan surat An-Nasr dengan baik dan benar ya. Insya Allah sudah banyak yang hafal. Nah, namun kalian juga harus bisa membacanya dengan benar dan baik. Di sini ada artinya ya. Ada artinya, nanti teman-teman bisa membaca di rumah ya. Silahkan dibaca ya, dihafalkan. Nah, kalian juga harus tahu inti dari surat An-Nasr itu isinya yaitu apa. Kita sebagai orang Islam ya, hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu ya, Allah itu adalah Dia Maha Penerima taubat ya. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kita pernah berbuat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan dibuka halaman 6. Sudah semuanya dibuka halaman 6. Baiklah, di sini kita akan membaca surat Al-Kautsar, yaitu ada 3 ayat ya. Ibu akan mencontohkan cara membaca surat Al-Kautsar dengan benar dan baik. Perhatikan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini tadi Ibu sudah mencontohkan ya. Kalian di rumah itu belajar menghafalkannya harus benar panjang pendeknya ya, harus benar makhorijul hurufnya ya. Karena ketika kita melafalkan ayat Al-Qur'an itu salah, nanti bisa berubah artinya. Nah, di sini ada artinya ya. Arti dari surat Al-Kautsar, teman-teman nanti bisa dibaca sendiri artinya ya. Bisa dihafalkan. Nah, inti dari surat Al-Kautsar itu yaitu Allah itu sudah memberikan kita nikmat yang sangat banyak ya. Maka dari itu Allah itu memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat dan berkurban sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya, baiklah. Setelah kita belajar melafalkan surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar, ya, Ibu harap teman-teman di rumah bisa hafal semuanya dengan baik dan benar, dan bisa mengucapkan lafalnya itu dengan benar. Kemudian ya, di sini ada penjelasan tentang kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan Al-Kautsar ya. Kalian juga harus tahu surat An-Nasr itu surat yang keberapa, kemudian surat Al-Kautsar juga surat yang keberapa, diturunkan di mana ya, dan termasuk
surat apa. Itu kalian juga harus mengetahuinya ya. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan surah Al-Kautsar, semoga kalian dapat memahami apa isi kandungan surat An-Nasr dan Al-Kautsar, dan semoga kalian juga dapat melafalkan atau membaca surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar ya. Baiklah anak-anak, tetap semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.